Mengapa kita menderita? Apakah karena orang lain menyakiti kita? Karena hidup tidak sesuai harapan? Atau karena dunia ini terlalu kacau? Semua itu terdengar seperti alasan yang masuk akal. Tapi jika kita menyelami lebih dalam, filsafat Stoik mengajarkan sesuatu yang berbeda. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan tidak berasal dari dunia luar, melainkan dari dalam diri kita sendiri, dari ekspektasi kita, dari keinginan kita untuk mengendalikan hal-hal yang sesungguhnya di luar kuasa kita. Epictetus, seorang filsuf Stoik, berkata, bukan hal-hal yang mengganggu kita, tetapi penilaian kita terhadap hal-hal itu. Bayangkan kamu kehilangan sesuatu yang kamu sayangi, pekerjaan, pasangan, bahkan kesehatan. Reaksi pertama kita adalah kecewa, marah, atau bahkan merasa hancur. Tapi Stoikisme mengajarkan untuk bertanya, apakah aku benar-benar kehilangan sesuatu yang menjadi milikku? Menurut Stoik, tidak ada satupun di dunia luar yang benar-benar menjadi milik kita. Yang menjadi milik kita hanyalah pikiran, sikap, dan pilihan kita. Selebihnya, pekerjaan, kekayaan, reputasi, bahkan tubuh kita adalah pinjaman dari alam semesta. Kita bisa belajar dari filsuf besar Marcus Aurelius yang merupakan kaisar Romawi namun tetap rendah hati. Dalam catatan pribadinya, dia sering menulis kepada dirinya sendiri, "Jangan berharap dunia berlaku adil, tapi latihlah dirimu untuk bersikap adil kepada dunia." Bayangkan seseorang yang kehilangan seluruh hartanya dalam semalam. Ia bisa tenggelam dalam penderitaan, atau ia bisa berkata, "Harta itu memang bukan milikku sejak awal. Yang menjadi milikku adalah ketenangan batinku." Latihan utama dalam Stoikisme adalah mengubah cara pandang, melihat tantangan sebagai kesempatan, melihat hinaan sebagai latihan kesabaran, melihat kehilangan sebagai bagian dari siklus kehidupan. Penderitaan yang kita rasakan seringkali datang dari penolakan terhadap kenyataan. Kita ingin dunia bekerja sesuai keinginan kita, tapi kenyataan tidak tunduk pada keinginan. Seneca menulis, orang bijak tidak berharap bahwa angin akan selalu bertiup dari arah yang sama. Ia belajar menyesuaikan layarnya. Artinya, kita perlu fleksibel. Kita perlu menerima perubahan sebagai bagian dari hidup. Dan bukan hanya menerima, tapi menyambutnya dengan kesadaran. Salah satu latihan Stoik yang terkenal adalah premeditatio malorum. Membayangkan hal-hal buruk sebelum terjadi, bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri, tapi untuk membiasakan pikiran menghadapi kemungkinan paling buruk. Dengan latihan ini, kita tidak lagi panik ketika musibah datang. Kita tidak lagi runtuh saat sesuatu tak jalan sesuai rencana. Karena kita sudah bersiap secara mental dan tahu bahwa kita punya kendali atas satu hal, cara kita merespons. Penderitaan menjadi guru yang mengajarkan kesabaran. Ia melatih mentalitas kita, membentuk karakter kita, dan menunjukkan titik lemah kita yang perlu diperkuat. Dan kedamaian sejati bukan berarti hidup tanpa masalah. Kedamaian sejati adalah kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai, untuk berkata, "Ini berat, tapi aku bisa menghadapinya." Jadi, jika hari ini kamu menderita, jangan buru-buru menyalahkan dunia. Lihat ke dalam. Tanyakan, apa ekspektasiku yang tidak terpenuhi? Apakah aku terlalu melekat pada sesuatu yang bukan milikku? Apakah aku bisa belajar melepaskan dengan lapang dada? Dengan pemahaman ini, penderitaan berubah. Bukan lagi sesuatu yang harus dihindari, tapi sesuatu yang bisa dipelajari. Dan setiap kali kita belajar dari penderitaan, kita menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih damai. Cara untuk tetap tenang saat hidup berantakan. Panduan Stoikisme. Pernahkah kamu merasa hidupmu berantakan? Segalanya terasa di luar kendali. Pekerjaan kacau, hubungan memburuk, keuangan terpuruk, atau bahkan kesehatan menurun? Dalam momen seperti itu, mudah sekali untuk merasa putus asa, panik, bahkan marah pada hidup. Tapi filsafat kuno Stoikisme justru mengajarkan cara untuk tetap tenang di tengah kekacauan. Bukan dengan lari dari kenyataan,
tapi dengan menghadapinya dengan kebijaksanaan dan ketenangan batin. Dalam video ini, kita akan menyelami panduan stoik untuk menjaga ketenangan saat hidup terasa hancur. 1. Pahami apa yang bisa dan tidak bisa kamu kendalikan. Ini adalah prinsip utama stoikisme. Menurut Epictetus, hal pertama yang harus kita pelajari adalah membedakan antara apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Yang bisa kita kendalikan, pikiran kita, sikap kita, keputusan kita. Yang tidak bisa kita kendalikan, opini orang lain, kejadian tak terduga, cuaca, masa lalu, masa depan. Ketika hidup terasa berantakan, seringkali kita mencoba mengendalikan hal-hal yang sebenarnya di luar kuasa kita. Misalnya, kita stres karena orang lain memperlakukan kita dengan tidak adil. Tapi, stoikisme mengajarkan, jangan fokus pada tindakan orang lain, fokuslah pada bagaimana kamu meresponsnya. Dengan mengalihkan energi hanya pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, kamu menghemat kekuatan mental dan menjaga ketenangan batin. 2. Latih diri untuk menerima realitas. Seneca menulis, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada kenyataan. Banyak dari penderitaan kita berasal dari penolakan kita terhadap kenyataan. Kita ingin hidup berjalan sesuai rencana. Kita ingin semuanya sempurna. Tapi, hidup tidak bekerja seperti itu. Latihan utama stoik adalah amor fati, mencintai takdir. Artinya, bukan hanya menerima apa yang terjadi, tapi mencintainya. Karena setiap kejadian, baik atau buruk, adalah bagian dari proses pembentukan diri kita. 3. Gunakan pikiran untuk mengubah makna. Marcus Aurelius menulis, jika kamu kesulitan menghadapi sesuatu, ubahlah cara kamu memandangnya. Ketika hidupmu kacau, tanyakan, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bagaimana ini bisa membentukku jadi pribadi yang lebih kuat? Apa yang ingin diajarkan kehidupan padaku saat ini? Dengan mengubah makna dari kejadian buruk, kita mengubah rasa sakit menjadi pelajaran, kekacauan menjadi sarana pertumbuhan. 4. Bangun rutinitas mental dan fisik. Ketika hidup terasa kacau, rutinitas sederhana bisa menjadi jangkar. Bangun pagi, menulis jurnal, berjalan kaki, bernapas dalam, bermeditasi, atau membaca kutipan stoik. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini membantu kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak larut dalam kekacauan di luar. 5. Terimalah bahwa kekacauan adalah bagian dari hidup. Stoik tidak mengajarkan bahwa hidup akan selalu damai. Sebaliknya, mereka menyadari bahwa kekacauan adalah bagian dari hidup. Seneca mengatakan, hidup bukan tentang menunggu badai reda, tapi tentang belajar menari di tengah hujan. Dan menari di tengah hujan artinya belajar tersenyum meski sedang susah. Belajar berkata, ini berat, tapi aku tetap tenang. Penutup, ketenangan bukanlah hasil dari hidup yang sempurna. Ketenangan adalah hasil dari pikiran yang terlatih. Ketika hidupmu berantakan, kembali ke dasar stoikisme. Apa yang bisa aku kendalikan? Apa pelajaran di balik ini? Bagaimana aku bisa bertumbuh? Dengan menjadikan stoikisme sebagai panduan, kamu tidak hanya bisa bertahan dalam badai, tapi juga menemukan kedamaian di dalamnya. Kenapa kamu gampang emosi? Ini kata filsuf stoik. Pernahkah kamu merasa marah tanpa alasan yang jelas? Atau mudah tersinggung karena hal-hal kecil? Kamu tidak sendirian. Banyak dari kita merasa mudah emosi. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Filsuf stoik percaya bahwa emosi bukanlah sesuatu yang datang dari luar. Emosi muncul dari dalam, dari cara kita menilai dan merespons peristiwa yang terjadi. Epictetus berkata, bukan peristiwa yang membuat kita marah, tapi penilaian kita terhadap peristiwa itu. Artinya, ketika seseorang berkata kasar pada kita, yang membuat kita marah bukan kata-katanya, tapi tafsiran kita. Kita merasa dihina, kita merasa direndahkan, padahal bisa jadi itu hanya opini mereka,
dan opini bukanlah fakta. Stoikisme mengajarkan kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain lakukan atau katakan, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons. Bayangkan, kamu sedang di jalan dan ada pengendara lain yang menyerobot jalurmu. Kamu bisa marah, membunyikan klakson, bahkan membalas dengan makian. Atau kamu bisa berkata dalam hati, "Ini di luar kendaliku. Aku hanya bisa mengendalikan reaksiku." Marcus Aurelius, kaisar Romawi dan filsuf Stoik, menulis dalam catatannya, "Jika kamu marah karena seseorang berbuat salah, tanyakan dulu, apakah kamu sendiri bebas dari kesalahan?" Ini bukan berarti kita harus membiarkan orang lain berbuat semaunya, tapi kita belajar menempatkan emosi pada tempatnya, tidak reaktif tapi reflektif. Mengendalikan emosi bukan berarti memendam, bukan pula berpura-pura tenang padahal di dalam meledak, tapi belajar untuk menyadari emosi itu, mengenalinya, lalu memilih untuk tidak dikuasai olehnya. Seorang stoik berlatih setiap hari untuk memperkuat batinnya. Seperti otot, ketenangan juga butuh latihan. Latihannya bisa berupa 1. Jurnal malam, menulis apa yang membuatmu marah hari ini dan bagaimana kamu meresponsnya. 2. Premeditatio malorum, membayangkan hal-hal menyebalkan yang mungkin terjadi besok dan menyiapkan mental untuk menghadapinya. 3. Latihan diam, ketika tergoda untuk membalas, tahan sejenak, tarik nafas, renungkan, baru bertindak jika perlu. Kita tidak bisa menghindari situasi yang membuat emosi, tapi kita bisa menjadi pribadi yang tidak mudah dikuasai emosi. Seneca pernah berkata, "Orang yang dikuasai kemarahan adalah budak dari orang lain." Jangan beri kendali atas dirimu kepada siapapun. Latih dirimu untuk tetap tenang, bahkan saat dunia memancing emosimu. Ketenangan bukan kelemahan, ketenangan adalah kekuatan. Dan stoikisme bukan tentang menjadi robot tanpa perasaan, tapi tentang menjadi manusia yang bisa memilih kapan dan bagaimana perasaannya bekerja. Jadi, jika kamu mudah marah, itu bukan akhir dari segalanya. Itu adalah undangan untuk mengenal dirimu lebih dalam, untuk belajar mengelola emosi, bukan memadamkannya, dan untuk hidup dengan lebih bijak, lebih tenang, dan lebih kuat. Kalau kamu terus menghindari rasa sakit, kamu tak akan pernah tumbuh. Mengapa kita begitu takut dengan rasa sakit? Rasa sakit dalam segala bentuknya, kegagalan, kehilangan, kritik, penolakan, adalah sesuatu yang secara naluriah kita hindari. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kebahagiaan adalah ketika semuanya berjalan lancar, tanpa perjuangan, tanpa luka, tanpa air mata. Tapi bagaimana jika justru rasa sakit adalah kunci menuju pertumbuhan sejati? Filsafat stoikisme dari para pemikir seperti Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca mengajarkan bahwa penderitaan bukanlah musuh. Rasa sakit bukan kutukan, ia adalah guru. Epictetus berkata, kesulitan menunjukkan karakter seseorang. Dengan kata lain, karakter sejati tidak muncul ketika hidup berjalan mudah. Karakter itu muncul ketika semuanya runtuh. Itulah ujian yang sebenarnya. Kita menghindari rasa sakit karena kita takut terluka. Tapi dengan menghindarinya, kita juga menghindari pelajaran terbesar dalam hidup. Mari kita telusuri lebih dalam. Mari kita bicarakan situasi nyata di mana rasa sakit menjadi fondasi dari transformasi. Seneca berkata, rasa sakit akan meninggalkanmu begitu kamu berhenti melarikan diri darinya. Filosofi ini menyarankan kita untuk menghadapi kenyataan, bukan menutup mata. Karena hanya dengan menghadapi ketakutan dan kesakitan, kita bisa benar-benar tumbuh. 1. Rasa sakit karena penolakan. Bayangkan seseorang yang melamar pekerjaan impiannya. Ia menghabiskan minggu-minggu untuk mempersiapkan diri, berlatih, dan berharap. Tapi kemudian ia tidak diterima. Pada saat itu, penolakan terasa seperti kegagalan. Tapi sebenarnya, penolakan itu mengungkapkan satu kebenaran yang lebih dalam. Kita tidak ditentukan oleh satu kesempatan saja. Jika kita membiarkan rasa sakit itu membentuk kita, kita mulai melihat ke dalam.
mungkin kita menjadi lebih jelas dengan apa yang sebenarnya kita inginkan. Mungkin kita bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan akhirnya menemukan sesuatu yang lebih baik daripada yang kita bayangkan. 2. Rasa sakit karena kehilangan. Kehilangan seseorang yang kita cintai, baik karena kematian, perpisahan, atau jarak, adalah salah satu bentuk penderitaan yang paling dalam. Tapi dalam penderitaan itu, para Stoik bertanya, apa yang benar-benar bisa kamu kendalikan? Kamu tidak bisa memegang orang lain selamanya. Semua hal, termasuk orang-orang, bersifat sementara. Menerima ini bukan berarti menjadi dingin atau tidak peduli, tapi tentang menghargai apa yang kamu miliki saat ini, sepenuhnya tanpa mencoba memilikinya selamanya. Dan ketika kehilangan itu terjadi, pelajarannya bukan untuk menutup diri secara emosional, tapi untuk membuka hati pada ketidakkekalan hidup. 4. Rasa sakit karena kegagalan. Semua orang ingin berhasil, tapi jalan menuju keberhasilan dipenuhi kegagalan. Gagal di depan umum, gagal besar-besaran, merasa dipermalukan. Tapi mari kita ubah sudut pandangnya. Kegagalan bukan lawan dari keberhasilan, ia bagian dari keberhasilan itu sendiri. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya setiap hari, kamu bisa meninggal sekarang juga. Biarlah itu menentukan apa yang kamu lakukan, ucapkan, dan pikirkan. Dalam rasa urgensi itu, kita mulai hidup dengan berani, dan saat kita jatuh, kita bangkit, kita memperbaiki diri, kita tumbuh. 4. Rasa sakit karena perubahan. Perubahan itu tidak nyaman. Baik itu ganti pekerjaan, pindah kota, mengakhiri hubungan yang toksik, bahkan ketika kita tahu itu hal yang benar, tetap saja itu menyakitkan. Ketidaknyamanan itu adalah sinyal bahwa sesuatu yang baru sedang bermula. Rasa sakit menjadi jalan lahir bagi versi dirimu yang lebih baik. Jika kamu tetap berada di zona nyaman, kamu tidak akan pernah tahu sejauh mana kemampuanmu. Tapi ketika kamu melangkah ke wilayah yang belum dikenal, gemetar, takut, ragu, disinilah kamu menemukan ketangguhanmu. Latihan Stoik sehari-hari untuk merangkul rasa sakit. Mari kita bahas apa saja yang bisa kamu lakukan secara praktis untuk membangun kekuatan melalui ketidaknyamanan. Visualisasi negatif, premeditatio malorum. Bayangkan skenario terburuk, bukan untuk menjadi paranoid, tapi untuk mempersiapkan pikiranmu. Ini akan melembutkan dampak saat hal buruk benar-benar terjadi. Ketidaknyamanan sukarela, tidur di lantai semalam, puasa sehari, jalan kaki di tengah hujan. Latihan-latihan ini mengurangi ketergantunganmu pada kenyamanan. Menulis jurnal, tulis tentang ketakutanmu, kekecewaanmu, kemunduranmu, lalu renungkan apa yang bisa kamu pelajari dari semua itu. Amor fati, cinta terhadap takdir. Alih-alih melawan rasa sakit, peluklah itu. Bukan hanya menerima, tapi menyambut apapun yang hidup berikan. Contoh nyata, Viktor Frankl. Viktor Frankl adalah seorang psikiater dan penyintas Holocaust yang menghabiskan tahun-tahun hidupnya di kamp konsentrasi. Ia kehilangan segalanya, keluarga, kebebasan, martabat. Tapi ia menulis, segala sesuatu bisa diambil dari manusia, kecuali satu hal, kebebasan terakhir manusia, yaitu memilih aturan dalam kondisi apapun. Penderitaannya menjadi fondasi bagi salah satu buku psikologi paling berpengaruh, Man's Search for Meaning. Pesan Frankl, rasa sakit itu tak terindarkan, tapi makna bisa ditemukan bahkan di saat tergelap sekalipun. Contoh modern, atlet dan pengusaha. Tanyakan pada atlet profesional, rasa sakit adalah bagian dari proses. Otot yang sakit, pertandingan yang kalah, kritik yang pedas, tapi mereka terus maju. Para pengusaha gagal puluhan kali, tapi mereka belajar, mereka beradaptasi, dan akhirnya mereka berhasil. Pertumbuhan bukan terjadi meskipun ada rasa sakit, tapi justru karena rasa sakit itu. Ambil contoh seseorang yang ditinggalkan oleh orang yang dia cintai. Awalnya, dia merasa hancur, seolah dunia runtuh. Namun seiring waktu, dia belajar mengenal dirinya lebih dalam. Dia tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih peka, dan lebih bijaksana. Mengapa rasa sakit adalah guru terbaik? Rasa sakit membuka mata kita. Ia memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang salah,
atau ada sesuatu yang perlu diubah. Ketika kita merasa gagal, kecewa, atau kehilangan, justru di sanalah pelajaran terbesar hadir. Filosof Epictetus berkata, "Jangan harapkan hidup mudah, harapkan dirimu menjadi lebih kuat." Pelarian yang merugikan. Banyak orang melarikan diri dari rasa sakit dengan cara yang salah. Menenggelamkan diri dalam hiburan berlebihan, mencari validasi dari luar, menghindari konflik demi kenyamanan. Padahal, pelarian itu hanya membuat luka semakin dalam. Rasa sakit adalah jalan menuju kebijaksanaan. Dalam stoikisme, kita dilatih untuk melakukan premeditatio malorum, membayangkan kemungkinan terburuk. Dengan begitu, kita tidak mudah terkejut atau terpukul saat kesulitan datang. Kita sudah menyiapkan mental, kita tahu bahwa rasa sakit bukanlah akhir dari sejalannya, tapi awal dari pertumbuhan. Tumbuh lewat kesulitan. Setiap kesulitan adalah peluang. Peluang untuk tumbuh, untuk mengenali batas diri, dan untuk melampaui batas itu. Jangan berdoa agar hidupmu mudah. Berdoalah agar kamu cukup kuat untuk menghadapi hidup yang sulit. Peluklah rasa sakit itu. Kalau kamu terus menghindari rasa sakit, kamu tak akan pernah tumbuh. Rasa sakit bukan musuh, ia adalah teman yang mengingatkan kita untuk bangkit. Jadi saat hidup terasa berat, jangan lari, hadapi, rasakan, dan biarkan rasa sakit itu membentuk dirimu menjadi lebih tangguh. Karena kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Dan pertumbuhan sejati hanya terjadi setelah rasa sakit. Dan inilah bagaimana cara mengubah pola pikir tentang rasa sakit. Mari kita tutup dengan beberapa pertanyaan refleksi. Rasa sakit apa yang sedang kamu hindari sekarang? Pelajaran apa yang mungkin sedang coba diajarkan oleh rasa sakit itu? Bagaimana jika kamu berhenti melawannya dan mulai belajar darinya? Rasa sakit bukan musuh. Ia adalah undangan. Undangan untuk menjadi lebih bijak, lebih sadar, lebih nyata. Para stoik tidak mencari-cari rasa sakit, tapi mereka juga tidak lari darinya. Mereka melatih pikirannya untuk menyambut rasa sakit seperti teman lama. Tidak menyenangkan memang, tapi selalu membawa pelajaran. Jadi lain kali hidup terasa menyakitkan, berhenti sejenak dan katakan, "Disinilah aku tumbuh." Lalu, tumbuhlah. Jadikan dia menyesal telah meninggalkan berlian sepertimu. Narasi panjang filosofi stoikisme. Pernahkah kamu merasa ditinggalkan oleh seseorang yang dulu kamu beri segalanya? Seseorang yang pernah kamu perjuangkan, kamu jaga, kamu prioritaskan di atas dirimu sendiri? Dan ketika dia pergi, rasanya seperti semua pengorbananmu tidak pernah berarti apa-apa. Rasanya tidak adil. Tapi stoikisme, filsafat kuno dari Yunani dan Roma, mengajarkan kita sesuatu yang sangat berharga. Kita tidak bisa mengendalikan keputusan orang lain, tapi kita bisa mengendalikan siapa kita setelah mereka pergi. Dan dalam video ini, aku akan membawa kamu menyelami narasi panjang tentang bagaimana kamu bisa mengubah luka menjadi kebangkitan, dan bagaimana kamu bisa membuat dia tanpa dendam, tanpa amarah, menyesal telah meninggalkan berlian sepertimu. Pertama yang perlu kamu tanamkan pada dirimu, kamu adalah berlian, tapi tidak semua mata bisa melihatnya. Epictetus pernah berkata, bukan keadaan yang menyakiti kita, tapi bagaimana kita memandangnya. Ketika seseorang meninggalkanmu, seringkali kamu mulai meragukan nilai dirimu sendiri. Kamu bertanya, apa aku kurang baik, kurang menarik, kurang pintar? Padahal pertanyaan yang seharusnya kamu ajukan adalah, kenapa aku menyerahkan penilaianku tentang diriku kepada seseorang yang tidak bisa menghargainya? Bayangkan sebuah berlian. Apakah nilainya berkurang hanya karena seseorang meletakkannya di tanah? Tidak. Berlian tetap berlian, cahayanya tetap sama. Tapi jika orang yang melihatnya tak tahu apa itu berlian, mereka akan menyangka itu hanya batu biasa. Dan begitulah kamu. Kamu adalah berlian. Tapi tidak semua orang punya mata yang cukup terlatih untuk mengenal kilau aslimu. Kedua, yang perlu kamu ketahui, penderitaanmu bukan hukuman, itu proses pemurnian berlian. Seneca pernah berkata, kesulitan membentuk jiwa seperti api membentuk besi. Apa yang kamu alami bukan kebetulan,
kamu tidak sedang dihukum oleh semesta. Kamu sedang dibentuk, ditempa, dipoles. Berlian terbentuk di tekanan yang luar biasa besar. Kamu juga akan keluar dari rasa sakit ini lebih kuat dari sebelumnya. Ketika seseorang meninggalkanmu, itu bukan berarti kamu rusak. Justru itulah titik di mana kamu mulai membangun kembali dirimu dengan fondasi yang jauh lebih kokoh. Orang yang meninggalkanmu mungkin berpikir kamu akan hancur. Tapi stoikisme mengajarkan, orang bijak tidak menghindari penderitaan. Dia menghadapinya dan mengubahnya menjadi kekuatan. Bagian ketiga yang paling penting, jangan kejar mereka, tapi kejar versi terbaik dirimu. Marcus Aurelius pernah menulis dalam meditasinya, kebahagiaanmu tergantung pada satu hal, bagaimana kamu memilih untuk berpikir. Kamu tidak perlu membuktikan apapun pada mereka. Biarkan mereka pergi. Biarkan mereka berpikir kamu akan meratapi kepergiannya. Tapi kamu diam-diam membangun kerajaan dari reruntuhan yang mereka tinggalkan. Kamu memperbaiki dirimu. Kamu belajar. Kamu menyembuhkan. Kamu tumbuh. Karena kamu tahu, satu-satunya pembalasan yang sejati bukan dengan membalas dendam, tapi dengan menjadi versi dirimu yang bahkan mereka tak bisa dekati lagi. Bagian keempat yang perlu kamu ingat, jika nanti saat mereka sadar, kamu sudah terlalu jauh melangkah. Akan datang waktunya mereka tersadar. Di tengah malam yang sepi, mereka mungkin akan mengenangmu. Mereka akan sadar bahwa kamu adalah seseorang yang tak tergantikan. Bahwa kamu memberikanmu cinta yang murni, bahwa kamu hadir dengan niat yang tulus. Tapi saat mereka sadar, kamu sudah jauh, bukan karena kamu menyimpan dendam, tapi karena kamu tak lagi berjalan mundur. Kamu bukan lagi orang yang sama saat mereka tinggalkan. Kamu sudah naik level, kamu sudah berkembang jauh melampaui mereka. Bagian kelima, tetaplah untuk selalu menjadi tenang, tapi tetap tajam, lembut tapi teguh. Jangan habiskan hidupmu untuk menunggu pengakuan dari mereka. Jangan bangun hanya untuk membuat mereka menyesal. Bangunlah demi dirimu sendiri. Bangun karena kamu tahu nilaimu. Itu filosofi stoik sejati. Bukan untuk mengendalikan dunia luar, tapi untuk menguasai kerajaan batinmu sendiri. Dan saat kamu melangkah di jalanmu dengan penuh integritas, fokus dan ketenangan, semesta akan memberikan keadilan dalam bentuk paling elegan. Kamu akan bersinar tanpa harus menunjuk siapa yang buta. Penutup kali ini, dan sebagai pengingat, ini adalah saatnya untuk bangkit. Dia mungkin meninggalkanmu, tapi kamu tidak menghilangkan siapapun. Kamu hanya kehilangan seseorang yang tak bisa menghargai siapa kamu sebenarnya. Sementara dia menghilangkan berlian yang tak akan pernah bisa dia temukan lagi. Jadi bangkitlah bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan satu hal, bahwa kamu adalah seseorang yang tak hancur karena ditinggalkan. Kamu justru bersinar lebih terang, karena kamu tahu kamu adalah berlian, dan tak semua orang layak memilikinya. Cara keluar dari masalah dengan cepat. Pernahkah kamu merasa terjebak dalam masalah yang begitu rumit, sampai kamu bahkan tak tahu harus mulai dari mana? Mungkin itu kegagalan pribadi, kekacauan finansial, hubungan yang retak, atau kesalahan besar yang kamu sesali. Kamu tidak sendirian, dan kamu tidak tanpa harapan. Dalam video ini, kita akan membahas 5 langkah kuat untuk tidak hanya keluar dari masalah, tapi juga menjadi pribadi yang lebih kuat karenanya. Ini bukan soal bertahan hidup saja, ini tentang berubah menjadi lebih baik. Mari kita mulai. Pertama, kamu harus mengakui masalah. Langkah pertama dan paling penting untuk keluar dari masalah adalah mengakui bahwa masalah itu ada. Kedengarannya sederhana, tetapi dalam prakteknya, ini bisa menjadi hal tersulit untuk dilakukan. Banyak orang menghindari masalah karena merasa malu, takut, atau tidak tahu harus berbuat apa. Namun, mengabaikan masalah tidak membuatnya hilang, justru membuatnya membesar secara diam-diam hingga tak terkendali. Mengakui adanya masalah adalah bentuk keberanian dan langkah awal untuk mendapatkan kembali kendali atas hidup kita. Ambil contoh, seseorang yang nilai akademisnya merosot, daripada menyalahkan guru atau sistem, ia mulai merenung
dan menyadari bahwa ia kurang belajar dan sering bolos kelas. Dengan berkata, "Saya ketinggalan pelajaran dan saya harus berubah," ia membuka pintu menuju perbaikan. Kejujuran pada diri sendiri tidak langsung menyelesaikan masalah, tetapi mengubah penyangkalan menjadi kesadaran. Dan begitu sadar, seseorang bisa mulai bertindak secara nyata. Kedua, yaitu dengan cara mengidentifikasi akar masalah. Setelah mengakui bahwa masalah itu ada, langkah selanjutnya adalah menyelami lebih dalam untuk memahami penyebab utamanya. Ini berarti tidak hanya fokus pada gejala di permukaan, tetapi juga melihat pola, kebiasaan, atau pilihan yang berkontribusi. Masalah biasanya tidak muncul secara tiba-tiba. Mereka berkembang perlahan akibat keputusan yang salah, kebiasaan buruk, atau emosi yang tidak terselesaikan. Mengetahui akar masalah memungkinkan kita untuk memperbaiki sumbernya, bukan hanya menambal akibatnya. Bayangkan seseorang yang terus menjalin pertemanan yang merugikan. Mungkin awalnya dia merasa tidak beruntung. Namun setelah refleksi, ia menyadari bahwa ia cenderung mencari validasi dari orang lain, menghindari konflik, dan mengabaikan tanda bahaya, semuanya karena rasa percaya diri yang rendah yang terbentuk sejak kecil. Dengan mengenali faktor internal ini, ia mulai memahami mengapa masalah itu terus muncul dan bagaimana cara mengubahnya. Tanpa penggalian akar, solusi yang ada hanya bersifat sementara. Yang ketiga, membuat rencana yang praktis. Setelah memahami akar masalah, langkah berikutnya adalah membuat rencana. Tidak perlu sempurna, yang penting realistis dan dapat dijalankan. Pecah masalah menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dikerjakan. Hindari berpikir ekstrim seperti ingin memperbaiki semuanya dalam semalam, karena itu hanya akan menimbulkan stres. Sebaliknya, tetapkan tujuan-tujuan kecil yang dapat diukur dan dicapai secara bertahap. Misalnya, seseorang yang mengalami masalah kesehatan akibat gaya hidup pasif, daripada langsung berkomitmen untuk berolahraga 2 jam setiap hari, ia bisa memulai dengan berjalan kaki 15 menit, minum air lebih banyak, atau memilih makanan sehat 3 kali seminggu. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini lama-lama menjadi rutinitas dan membawa perubahan besar. Rencana yang baik menjadi peta jalan, membantu kita tetap fokus, termotivasi, dan siap menghadapi tantangan. Selanjutnya, harus bertanggung jawab dan bertindak. Memahami masalah dan membuat rencana tidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai tindakan nyata. Banyak orang tetap terjebak karena terus menunggu momen yang sempurna. Padahal, kemajuan dimulai ketika kita mengambil tanggung jawab meskipun dalam kondisi yang belum ideal. Bertindak tidak selalu butuh kepastian, yang dibutuhkan adalah keberanian dan komitmen. Tidak apa-apa jika langkah pertama terasa berat, asalkan terus bergerak maju. Contohnya, seseorang yang merasa tidak bahagia di tempat kerja mungkin mengeluh berbulan-bulan tanpa mengambil langkah apapun. Tapi begitu ia mulai memperbarui CV, mencari peluang kerja baru, atau belajar keterampilan tambahan, ia beralih dari posisi korban menjadi pemecah masalah. Tindakan melahirkan momentum, dan momentum membangun rasa percaya diri. Kuncinya adalah mulai meskipun dari langkah kecil. Terakhir, belajar dan tumbuh dari pengalaman. Setiap masalah menyimpan pelajaran. Setelah berhasil melewati masa sulit, penting untuk merenung dan mengambil hikmahnya. Apa yang pengalaman ini ajarkan tentang diri kita, kebiasaan kita, atau lingkungan kita? Bagaimana pelajaran ini bisa mencegah masalah serupa di masa depan? Belajar dari kesulitan mengubah rasa sakit menjadi kebijaksanaan, menjadikan penyesalan sebagai kekuatan untuk tumbuh. Bayangkan seseorang yang berhasil keluar dari jeratan utang. Alih-alih hanya merasa lega, ia mulai memahami pola pikir buruk tentang uang yang dulu ia miliki. Ia membangun kebiasaan baru dalam mengelola keuangan, menolak pemborosan, bahkan mungkin membagikan pengalamannya untuk membantu orang lain. Pertumbuhan membuat semua perjuangan menjadi bermakna. Tanpa refleksi, kita bisa terjebak di siklus yang sama, tapi dengan wawasan, masalah yang sama menjadi batu loncatan untuk versi diri yang lebih kuat dan bijak. Untuk penutup, ingatlah bahwa dari masalah menuju perubahan.
Keluar dari masalah bukan sekedar satu langkah, melainkan serangkaian proses. Menyadari, memahami, merencanakan, bertindak, dan belajar. Dibutuhkan kejujuran, kerendahan hati, kesabaran, dan ketekunan. Mungkin tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan cepat, tetapi dengan pola pikir yang tepat dan langkah yang konsisten, jalan keluar pasti bisa ditemukan. Masalah tidak perlu mendefinisikan kita. Yang mendefinisikan kita adalah bagaimana kita bangkit darinya. Pernahkah kamu merasa begitu kecewa sampai rasanya seluruh harga dirimu hancur? Entah karena dikhianati oleh orang yang kamu percaya, gagal dalam sesuatu yang kamu perjuangkan habis-habisan, atau hanya karena harapanmu tidak sesuai dengan kenyataan. Kekecewaan seperti ini seringkali membuat kita ingin marah, menyerah, bahkan menghancurkan diri sendiri, secara fisik maupun emosional. Tapi, disinilah stoikisme muncul sebagai jalan yang sunyi namun kuat, yang mengajarkan kita untuk tidak terhanyut oleh badai emosi, melainkan belajar berenang di dalamnya. Stoikisme bukan tentang menekan perasaan, tapi tentang memahami perasaan itu, kemudian memilih cara yang paling bijak untuk menanggapinya. Dalam video ini, kita akan membahas 5 cara berpikir dan bertindak ala filsuf stoik untuk menghadapi kekecewaan dengan kepala dingin, hati tenang, dan jiwa yang tetap utuh. Karena kekecewaan memang tak bisa dihindari, tapi bagaimana kita menanggapinya itu adalah pilihan. Dan stoikisme mengajarkan bahwa kita selalu punya pilihan. Kita mulai pada bagian pertama. Sadari bahwa kekecewaan adalah konsekuensi dari ekspektasi. Dalam ajaran stoikisme, salah satu kutipan paling terkenal dari Marcus Aurelius berbunyi, "If you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it." Artinya sederhana namun dalam. Sumber rasa sakitmu bukanlah kejadian yang terjadi, melainkan harapan atau nilai yang kamu lekatkan pada kejadian itu. Kekecewaan terjadi bukan karena dunia mengecewakan, tapi karena kamu menaruh ekspektasi bahwa dunia akan berjalan sesuai keinginanmu. Ini bukan menyalahkan korban, melainkan mengajak kita menyadari bahwa seringkali kitalah yang menyakiti diri sendiri lewat harapan yang tidak realistis. Bayangkan skenario ini. Kamu mengundang sahabat dekatmu untuk hadir di hari wisuda. Kamu bahkan menyebutkannya beberapa kali sebelumnya, berharap dia mengerti betapa penting momen itu bagimu. Kamu membayangkan ia akan hadir, membawa bunga, memelukmu di tengah keramaian, dan mengucapkan, "Aku bangga padamu." Tapi pada hari H, ia tidak muncul. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, bahkan tidak menjawab panggilan. Kamu duduk di bangku wisuda dengan senyum pahit, melihat keluarga lain bersuah foto bersama teman dan kerabat mereka, sementara kamu merasa kosong. Kecewa? Pasti. Namun mari kita lihat lebih dalam. Temanmu memang tidak hadir, tapi rasa sakitmu berasal dari gambaran mental yang telah kamu bangun dan harapan yang kamu gantungkan pada perilakunya. Kamu membayangkan momen emosional itu seharusnya seperti di film, dan ketika realitas tidak sejalan, kamu merasa dihancurkan. Tapi sesungguhnya, kamu sedang menanggung beban dari ekspektasi yang kamu ciptakan sendiri. Stoikisme tidak mengajarkan untuk menjadi acuh tak acuh, tapi mengajak kita untuk berharap dengan bijak dan melepaskan keterikatan pada hasil yang tidak kamu kendalikan. Dalam kasus ini, kamu bisa berkata pada dirimu sendiri, "Aku ingin dia hadir, tapi jika tidak, aku tetap bisa merasa bangga pada diriku sendiri." Pernyataan seperti ini bukan bentuk pesimisme, melainkan kemandirian emosional. Kamu tidak menyerahkan kebahagiaanmu kepada tindakan orang lain, karena kamu tahu tindakan itu di luar kuasamu. Ketika kamu menyadari bahwa ekspektasi yang tidak realistis adalah akar dari rasa sakitmu, kamu tidak lagi membiarkan dirimu ditarik ke dalam pusaran kekecewaan yang merusak. Sebaliknya, kamu mulai hidup lebih ringan karena kamu tidak lagi memberi beban kepada dunia untuk selalu memenuhi harapanmu. Bagian kedua, bedakan apa yang bisa dan tidak bisa kamu kendalikan. Epictetus pernah berkata, "Some things are in our control and others are not." Ini bukan sekadar nasihat bijak, tapi inti dari cara berpikir stoik.
Kemampuan untuk membedakan apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang tidak adalah kunci utama untuk hidup dengan damai. Sebagian besar kekecewaan kita lahir dari keinginan untuk mengendalikan sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita untuk dikendalikan, seperti perasaan orang lain, hasil dari sebuah usaha, atau bahkan cuaca di hari penting kita. Bayangkan skenario ini, kamu sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk wawancara kerja di perusahaan impian. Kamu belajar tentang perusahaan tersebut, memoles CV dan portofolio, bahkan melatih jawabannya berulang-ulang di depan kerja. Hari wawancara pun tiba, dan kamu merasa telah melakukan yang terbaik. Namun beberapa hari kemudian kamu mendapat kabar bahwa kamu tidak lolos. Rasanya menyesakan. Pikiranmu mulai bermain-main. Apa aku kurang pintar? Apa aku terlalu gugup? Apa aku tidak cukup menarik? Di titik inilah prinsip stoik harus mengambil alih. Daripada menyiksa diri dengan pertanyaan tanpa jawaban pasti, kamu bisa mundur selangkah dan bertanya, apa yang sebenarnya bisa aku kendalikan dalam situasi ini? Jawabannya, kamu bisa kendalikan persiapanmu. Kamu bisa kendalikan sikapmu saat wawancara. Kamu bisa kendalikan bagaimana kamu merespon hasilnya. Tapi kamu tidak bisa mengendalikan keputusan pewawancara, kriteria perusahaan, atau siapa pelamar lain yang bersaing denganmu. Bukan berarti kamu tidak peduli terhadap hasil, tapi kamu memahami bahwa kekecewaan menjadi racun ketika kamu mencoba memaksakan kontrol atas sesuatu yang bukan milikmu. Dalam stoikisme, ini disebut dichotomy of control. Dan semakin cepat kamu mengerti batasannya, semakin ringan hidupmu. Contoh lainnya, bayangkan kamu sudah berusaha keras membuat ulang tahun pasanganmu sempurna dengan hadiah istimewa, restoran mahal, dan surat cinta yang menyentuh. Tapi setelah semua itu, responnya datar. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada tangisan bahagia yang kamu bayangkan. Mungkin malah ada kritik kecil. Hancur? Wajar. Tapi jika kamu memegang prinsip stoik, kamu akan sadar. Ekspresimu adalah tanggung jawabmu, reaksinya adalah tanggung jawab dia. Kamu bisa belajar dan menyesuaikan pendekatanmu di masa depan, tapi kamu tidak akan menyalahkan dirimu atas hal-hal di luar kuasamu. Ini bukan alasan untuk berhenti peduli, tapi cara agar kamu tetap waras dan tidak hancur oleh ekspektasi yang tidak terkabul. Kebebasan sejati datang bukan saat kamu mengontrol segalanya, tapi saat kamu berhenti mencoba mengontrol hal-hal yang tidak seharusnya kamu kendalikan. Bagian ketiga, latih diri untuk tidak bereaksi tapi menanggapi. Dalam menghadapi kekecewaan, sebagian besar dari kita seringkali bereaksi secara impulsif. Saat emosi sedang tinggi, marah, sedih, tersinggung, kita sering mengucapkan kata-kata yang tak kita maksud atau mengambil keputusan yang kita sesali kemudian. Tapi stoikisme bukan tentang menahan emosi sampai meledak. Stoikisme mengajarkan kita untuk menyadari emosi itu, memberi jeda, dan memilih tanggapan yang bijak. Viktor Frankl, seorang psikiater yang juga tahanan kamp konsentrasi, pernah menulis, "Between stimulus and response, there is a space. In that space is our power to choose our response." Kutipan ini sangat sejalan dengan prinsip stoik. Dalam ruang kecil antara peristiwa dan respon itulah terletak kebebasan kita. Semakin kita melatih diri untuk memperbesar ruang itu, semakin besar kendali kita atas hidup kita sendiri. Bayangkan ini. Kamu sudah menjalin hubungan selama 2 tahun dengan seseorang yang kamu pikir akan menjadi pasangan seumur hidup. Tiba-tiba, dia memutuskan hubungan secara sepihak lewat pesan singkat, tanpa penjelasan, tanpa diskusi. Reaksi alami manusia? Panik. Mengirim pesan marah atau putus asa, menyebarkan cerita ke teman-teman atau media sosial, menyesali semua usaha dan cinta yang sudah diberikan. Tapi pendekatan stoik mengajarkan kita untuk berhenti sejenak. Ambil napas dalam-dalam. Lihat kenyataannya secara objektif. Aku baru saja ditinggalkan. Aku tidak mendapat penjelasan yang aku harapkan. Aku merasa sakit hati, bingung, dan kecewa. Kemudian ajukan pertanyaan stoik. Respon seperti apa yang akan membuatku tetap terhormat di hadapan diriku sendiri? Daripada membalas dengan pesan menyakitkan, kamu bisa memilih diam. Daripada mencari validasi di media sosial, kamu bisa berbicara dengan seorang sahabat yang kamu percaya, atau menulis jurnal tentang apa yang kamu rasakan dan pelajari dari peristiwa itu. Ini bukan penyangkalan rasa sakit, ini pengendalian diri. Dan pengendalian diri adalah kekuatan. Contoh lainnya bisa ditemukan dalam dunia kerja.
Bayangkan kamu bekerja keras untuk presentasi penting, tapi saat hari H, atasanmu terlihat tidak tertarik, bahkan mengkritik dengan kasar di depan tim. Rasanya ingin langsung menyerang balik atau resign hari itu juga. Tapi sebagai stoik, kamu tarik napas dan memberi jeda. Kamu bisa memilih untuk mendengarkan kritiknya secara objektif, menilai apakah ada poin valid, dan menyampaikan pendapatmu di waktu yang lebih tepat dan tenang. Dengan berlatih memberi jeda sebelum merespon, kamu sedang mengalihkan kontrol dari emosimu ke akal sehatmu. Dan itu membuatmu tidak hanya tahan terhadap kekecewaan, tapi juga dihormati oleh orang lain, karena kamu tidak mudah terpancing. Ingat, bereaksi adalah naluri, tapi menanggapi adalah kekuatan. Bagian keempat, Gunakan kekecewaan sebagai latihan emosional. Dalam filosofi Stoik, kekecewaan bukanlah sebuah kutukan atau beban berat yang harus dihindari. Sebaliknya, kekecewaan adalah bahan bakar untuk pengembangan karakter dan kekuatan batin. Seneca, salah satu tokoh besar Stoik, pernah menulis, "Difficulties strengthen the mind as labor does the body." Artinya, kesulitan dan kekecewaan yang kita alami adalah latihan yang memperkuat jiwa kita, seperti bagaimana otot kita menguat setelah diolah dengan latihan fisik. Saat menghadapi kekecewaan, kamu sebenarnya sedang diberi kesempatan untuk berlatih 3 kebajikan utama dalam stoikisme: kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan hati. Dengan membalik cara pandang, dari mengeluh menjadi bersyukur atas kesempatan untuk bertumbuh, kamu bisa menggunakan setiap pengalaman pahit sebagai ladang pembelajaran emosional. Misalnya, kamu adalah seorang karyawan yang sudah bekerja keras di sebuah proyek penting. Semua upaya, ide, dan jam lembur kamu lakukan dengan penuh dedikasi. Namun saat presentasi akhir, rekan kerja kamu mengambil kredit atas seluruh kerja keras itu, memamerkan hasil kepada atasan seolah-olah itu pencapaiannya sendiri. Kamu tentu merasa sangat kecewa dan mungkin marah. Alih-alih mengedak emosi atau mencari pembalasan, pendekatan Stoik mengajarkan untuk mengubah kekecewaan ini menjadi latihan batin. Pertama, kamu belajar mengendalikan amarah dan tidak membiarkan emosi menguasai dirimu. Lalu, kamu menyadari bahwa pengakuan dari orang lain, meski menyenangkan, bukan sumber utama kebahagiaanmu. Kebahagiaan yang sejati datang dari integritas dan kesadaran diri. Kamu bisa mengambil waktu untuk refleksi. Apakah aku sudah melakukan pekerjaanku dengan baik? Apakah aku bangga pada diriku sendiri tanpa perlu pengakuan orang lain? Ketika kamu menjawab iya, kamu sudah melatih dirimu untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri secara emosional. Lama-kelamaan, kamu tidak lagi terombang-ambing oleh pujian atau penolakan eksternal. Kamu menjadi kuat secara internal, seperti berlian yang semakin mengkilau setelah melalui tekanan. Contoh lain, kamu mungkin mengalami kekecewaan karena sebuah rencana yang kamu impikan gagal terwujud. Misalnya gagal mendapatkan beasiswa atau promosi yang diharapkan. Alih-alih larut dalam kesedihan, kamu bisa melihatnya sebagai latihan keteguhan hati. Kamu belajar menerima kenyataan tanpa menyerah, mencari pelajaran dari kegagalan itu, dan mempersiapkan diri untuk peluang berikutnya dengan semangat yang lebih matang. Inilah kekuatan kekecewaan menurut Stoik. Ia bukan musuh, tapi guru yang mengajarkan kita bagaimana tetap tenang, kuat, dan bijaksana dalam menghadapi kerasnya hidup. Bagian kelima, jangan jadikan kekecewaan sebagai identitas diri. Salah satu jebakan paling berbahaya saat mengalami kekecewaan adalah ketika kita mulai menganggap kekecewaan itu sebagai cerminan dari siapa kita sebenarnya. Misalnya saat kamu gagal dalam suatu hal, pikiran negatif mulai berbisik. Aku ini memang orang gagal. Aku selalu sial. Aku tidak pantas mendapatkan yang terbaik. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kejadian dalam hidup itu sendiri bersifat netral. Makna yang kita berikanlah yang membuatnya menjadi sesuatu yang menyakitkan atau tidak. Kita punya kuasa untuk memilih interpretasi yang membebaskan, bukan yang mengurung. Bayangkan seorang pria muda yang sudah beberapa kali mengalami penolakan dalam hubungan asmara. Setiap kali hatinya patah, suara dalam kepalanya berkata, "Aku memang tidak layak dicintai. Aku akan selalu sendiri." Jika ia terus memelihara pikiran seperti itu, maka kekecewaan itu telah menjadi identitasnya, dan itu sangat berbahaya. Stoikisme mengajarkan hal yang berbeda, bahwa cinta dan hubungan bukanlah tentang layak atau tidak layak. Banyak faktor yang berperan, waktu, kecocokan, kesempatan, bahkan faktor di luar kendali kita. Penolakan bukanlah kegagalan diri, tapi bagian dari perjalanan hidup dan pertumbuhan. Dalam konteks ini, sang pria bisa memilih untuk mengatakan pada dirinya sendiri, "Aku belum menemukan kecocokan yang tepat.
Setiap pengalaman mengajarkanku sesuatu yang baru tentang diriku. Aku sedang menuju versi terbaik diriku dan cinta akan datang pada waktunya. Dengan cara pandang ini, ia tidak terjebak dalam label orang yang gagal atau tidak layak. Sebaliknya, ia melihat kekecewaan sebagai fase sementara dalam perjalanan panjang menuju kedewasaan dan kebahagiaan sejati. Contoh lainnya adalah seorang yang kehilangan pekerjaan mendadak. Jika ia terus mengidentifikasi dirinya sebagai orang yang gagal atau orang yang tidak berguna, maka ia akan sulit bangkit dan mencari peluang baru. Namun jika ia mengadopsi filosofi Stoik, ia akan menyadari, kehilangan pekerjaan ini bukan cerminan siapa aku. Ini hanyalah peristiwa yang menantang aku untuk belajar dan beradaptasi. Aku bukan kegagalanku, aku adalah perjuanganku. Dengan demikian, kekecewaan tidak menjadi beban permanen yang merusak harga diri, melainkan sebuah momen transisi menuju versi diri yang lebih kuat dan bijak. Sebagai penutup dan sebagai pengingat, kekecewaan memang menyakitkan, tapi ia juga bisa menjadi guru yang sangat berharga, asal kita tahu cara mendengarnya. Dengan pendekatan Stoik, kita belajar untuk tidak membiarkan rasa kecewa menghancurkan harga diri dan masa depan kita. Kita belajar menjadi pribadi yang tetap kuat, meskipun tak selalu dimenangkan. Kita belajar bersama, tumbuh bersama, dan menjadi lebih kuat. Tanpa harus membalas, tanpa harus dendam. Hanya dengan tenang dan utuh. Kamu tidak perlu sempurna untuk dicintai. Pernahkah kamu merasa tidak cukup baik untuk dicintai? Mungkin kamu pernah merasakan keraguan yang dalam karena merasa kurang sempurna, entah itu dari penampilan fisik, pencapaian karir, cara kamu berkomunikasi, atau bahkan bagaimana kamu mengekspresikan dirimu kepada orang lain. Mungkin kamu berpikir bahwa sebelum kamu bisa mendapatkan cinta yang tulus, kamu harus mengubah diri sepenuhnya menjadi versi terbaik atau bahkan sempurna dari dirimu sendiri. Rasanya seperti sebuah beban berat yang harus dipikul, yang kadang membuatmu merasa lelah, putus asa, dan kehilangan rasa percaya diri. Jika kamu pernah berpikir seperti itu, percayalah, kamu tidak sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran bahwa cinta hanya datang setelah kita memenuhi standar tertentu, standar yang seringkali ditentukan oleh pandangan orang lain, media sosial, atau bahkan suara hati kita sendiri yang terlalu keras menghakimi. Namun ada sebuah kebenaran mendalam yang jarang kita sadari. Cinta sejati tidaklah tentang kesempurnaan, melainkan tentang menerima siapa kita sebenarnya dengan segala kekurangan, keunikan, dan cerita hidup kita. Cinta itu hadir ketika kita berhenti mencari persetujuan dari luar dan mulai mencintai diri sendiri apa adanya. Di video ini, kita akan menjelajahi 7 cara penting yang dapat membantu kamu memahami dan meyakinkan dirimu sendiri bahwa kamu sudah layak dicintai, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu adalah kamu. Kita akan membahas bagaimana kamu bisa membebaskan diri dari tekanan menjadi sempurna, mulai menerima diri dengan kelemahan dan kelebihan, serta membangun hubungan yang sehat dan tulus berdasarkan penerimaan, bukan penilaian. Jadi, tetap bersama kami dan temukan bagaimana kamu bisa melangkah keluar dari bayang-bayang keraguan dan mulai membuka hati untuk cinta yang sebenarnya. Bagian pertama, terima diri dengan semua kekuranganmu. Menerima diri sendiri bukan berarti kamu harus merasa puas dengan segala kekurangan atau berhenti berusaha menjadi lebih baik. Namun yang terpenting adalah kamu menyadari bahwa kamu adalah manusia yang utuh dan berharga, bukan sosok yang harus sempurna dulu baru bisa dicintai. Terlalu banyak orang yang terjebak dalam perangkap ketidaksempurnaan hingga akhirnya menolak diri sendiri, merasa rendah, dan sulit membuka hati untuk cinta. Padahal, saat kamu mampu menerima dirimu apa adanya, kamu menciptakan fondasi yang kuat untuk membangun hubungan yang sehat, jujur, dan penuh kasih sayang. Menerima diri berarti kamu memberi ruang untuk segala sisi dirimu, baik kelebihan maupun kekurangan. Kamu belajar melihat kelemahan sebagai bagian dari cerita hidupmu yang membuatmu unik dan manusiawi. Misalnya, kamu mungkin punya kebiasaan berbicara terlalu cepat karena rasa gugup, atau kamu cenderung ragu-ragu saat bertemu orang baru. Daripada berusaha keras menyembunyikan atau menekan kebiasaan itu, kamu mulai menerima bahwa itulah bagian dari siapa kamu. Kamu bisa mulai melatih diri secara bertahap, tapi tanpa menghakimi diri sendiri karena hal itu. Dengan menerima, kamu justru memberi sinyal pada dirimu dan orang lain bahwa kamu nyaman dengan diri sendiri, dan itulah daya tarik yang sesungguhnya. Contoh lain yang lebih spesifik, mungkin kamu belum mencapai puncak karir yang diimpikan, atau kamu merasa posisimu di kehidupan sosial belum seperti yang diharapkan. Namun, kamu adalah sosok yang tulus, pekerja keras, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap hal yang kamu jalani. Misalnya kamu bekerja sebagai asisten di sebuah perusahaan kecil, tapi kamu selalu datang lebih awal, membantu rekan kerja, dan menunjukkan integritas dalam tugas-tugasmu.
Atau kamu aktif dalam komunitas sosial meski merasa belum cukup percaya diri berbicara di depan umum? Kedua contoh ini menunjukkan bahwa nilai dan kualitasmu bukan diukur dari kesempurnaan, melainkan dari kejujuran dan usaha yang kamu berikan. Ini adalah alasan kuat mengapa kamu layak dicintai, karena kamu nyata dan berusaha menjadi versi terbaik dirimu, bukan versi sempurna yang tak pernah ada. Bagian kedua, cinta sejati tidak bergantung pada kesempurnaan. Banyak dari kita seringkali salah kaprah tentang cinta, menganggap bahwa kita harus menjadi sempurna dulu agar layak dicintai. Padahal dalam kenyataannya, cinta sejati tidak menuntut kesempurnaan, melainkan menerima seseorang apa adanya lengkap dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaannya. Ketika kamu memahami ini, kamu bisa mulai menghapus rasa takut dan ragu yang selama ini membuatmu merasa kurang. Cinta yang tulus justru tumbuh dari pengertian dan penerimaan, bukan dari standar tinggi yang tak realistis. Memiliki standar itu penting, tapi kalau standar itu membuatmu merasa tidak pernah cukup, itu malah jadi penghalang. Cinta bukan tentang mencari pasangan yang sempurna atau menjadi pribadi yang sempurna, melainkan bagaimana kamu dan pasangan bisa saling menerima, mendukung, dan tumbuh bersama. Misalnya dalam sebuah hubungan, pasanganmu mungkin punya kebiasaan yang mengganggu, seperti sering lupa ulang tahunmu atau kurang perhatian. Namun jika kamu benar-benar mencintai, kamu belajar untuk menerima hal itu, fokus pada sisi baiknya, dan berkomunikasi dengan cara yang dewasa. Contoh lain, mungkin kamu merasa fisikmu tidak ideal. Mungkin kamu merasa kurang percaya diri dengan bentuk tubuhmu atau wajahmu. Tapi orang yang benar mencintaimu akan melihat keindahan di balik ketidaksempurnaan itu. Karena cinta melihat jauh ke dalam hati, bukan hanya tampilan luar. Contoh spesifik pertama, seorang wanita bernama Rina merasa cemas karena kulitnya berjerawat dan sering membandingkan dirinya dengan teman-temannya yang terlihat sempurna di media sosial. Namun ketika ia bertemu dengan seseorang yang benar-benar mencintainya, pria itu justru menyukai kejujuran dan ketulusan Rina. Ia menerima semua kekurangan Rina, bahkan membantu memberi semangat untuk terus merawat diri tanpa tekanan. Ini membuktikan bahwa cinta sejati datang dari penerimaan, bukan dari penilaian. Contoh kedua, seorang pria bernama Andi sering merasa insecure karena tidak punya pekerjaan bergengsi dan pendapatan besar seperti teman-temannya. Namun pasangan Andi menghargai kerja keras dan kejujurannya, serta komitmennya untuk terus belajar dan berkembang. Dengan dukungan ini, Andi merasa dicintai bukan karena statusnya, tapi karena dia dihargai sebagai pribadi yang terus berusaha menjadi lebih baik. Ini adalah bentuk cinta yang realistis dan penuh makna. Bagian ketiga, fokus pada kebaikan dan perkembangan, bukan kekurangan. Daripada terus-menerus mengkritik diri karena merasa belum cukup, alihkan perhatianmu pada kebaikan yang sudah kamu miliki dan langkah-langkah yang sedang kamu ambil untuk berkembang. Banyak orang mengira cinta hanya datang kepada mereka yang sudah jadi, yang sudah sukses, percaya diri, atau memenuhi standar tertentu. Padahal kenyataannya, orang yang tulus mencintai akan menghargai perjalananmu, bukan hanya hasil akhirnya. Ketika kamu mulai melihat usahamu, meskipun kecil, sebagai bentuk kasih sayang terhadap dirimu sendiri, kamu juga mulai membentuk aura positif yang bisa dirasakan orang lain. Kamu tidak perlu menunggu jadi versi sempurna untuk dicintai. Justru, kejujuran dalam menerima diri dan ketulusan untuk terus berkembang adalah kualitas yang membuatmu semakin menarik dan layak dicintai. Salah satu contoh sederhana adalah ketika seseorang merasa canggung saat berbicara di lingkungan sosial dan sering gugup saat harus mengungkapkan pikiran. Namun daripada menghindar, ia mulai belajar mendengarkan dengan lebih aktif, menata pikirannya sebelum berbicara, dan melatih dirinya dengan pelan-pelan ikut diskusi kecil. Meski belum sepenuhnya lancar, orang-orang mulai menghargai usahanya dan merasakan ketulusannya. Rasa hormat dan kehangatan yang ia bangun justru menjadi daya tarik utama, bukan kepandaiannya berbicara. Contoh lainnya bisa dilihat pada seseorang yang merasa minder karena penampilan fisiknya tidak sesuai dengan standar kecantikan atau ketampanan di media sosial. Tapi alih-alih terus membandingkan diri, ia mulai fokus merawat diri secara sehat, tidur cukup, menjaga kebersihan, makan bergizi, dan berpakaian yang membuat nyaman. Meskipun tidak berubah drastis, orang-orang mulai melihat pancaran percaya dirinya, bukan sekedar penampilan fisik. Kepercayaan diri yang tumbuh dari penerimaan diri menjadi magnet yang kuat, lebih dari sekedar penampilan luar. Bagian keempat, hargai perasaan dan batasanmu. Salah satu bentuk cinta paling sehat dimulai dari keberanian untuk menghargai perasaan dan batasanmu sendiri. Kamu tidak perlu mengorbankan kenyamanan, kesehatan mental, atau nilai-nilai pribadimu hanya demi diterima oleh seseorang. Orang yang benar-benar peduli padamu tidak akan meminta kamu untuk mengecilkan diri, pura-pura kuat, atau terus mengalah demi mereka. Mereka akan menghargai ketika kamu jujur dan tahu kapan harus berkata cukup. Banyak orang merasa harus selalu tersedia, selalu ceria, dan selalu mengerti demi bisa diterima. Padahal,
Menjaga batas bukan berarti kamu menolak cinta. Justru itu cara kamu menjaga versi terbaik dirimu agar siap menerima dan memberi cinta yang sehat. Menghormati perasaanmu sendiri adalah bentuk cinta pertama yang wajib kamu miliki sebelum mencari itu dari orang lain. Misalnya, ketika kamu merasa lelah secara emosional setelah minggu yang berat di kantor dan seseorang mengajak bertemu atau ngobrol panjang di malam hari, kamu bisa memilih berkata jujur, "Aku butuh waktu untuk istirahat malam ini." Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu tahu batasmu. Orang yang tulus akan mengerti dan menghargai itu. Mereka tidak akan menilai kasih sayang dari seberapa sering kamu berkata iya. Atau saat kamu sudah membangun hubungan baru dan pasanganmu mulai bertanya tentang masa lalu yang cukup menyakitkan, kamu memilih untuk terbuka perlahan. Kamu berkata, "Aku belum siap bercerita terlalu dalam, tapi aku akan cerita saat aku merasa aman." Kalimat seperti itu bukan tanda kamu menutup diri, tapi kamu sedang melindungi luka yang masih sembuh. Saat kamu bisa membicarakan hal-hal sensitif dengan jujur dan tetap menjaga kesehatan emosionalmu, kamu tidak hanya menunjukkan keberanian, tapi juga menciptakan ruang bagi cinta yang lebih dewasa. Bagian kelima, jangan biarkan standar sosial menentukan nilaimu. Tekanan sosial adalah salah satu jebakan paling halus yang bisa membuat kita merasa tidak cukup. Di era digital ini, kita begitu mudah membandingkan diri dengan orang lain, dari penampilan, karir, pasangan, gaya hidup, sampai jumlah likes di media sosial. Akibatnya, banyak orang merasa harus menjadi versi sempurna agar dianggap layak dicintai. Padahal, standar itu seringkali dibentuk oleh ilusi, bukan realitas. Kamu tidak perlu ikut-ikutan standar yang terus berubah hanya demi merasa berharga. Nilaimu tidak bisa ditentukan oleh filter kamera, label pekerjaan, atau jumlah pengikut. Nilaimu ada pada caramu memperlakukan diri sendiri, bagaimana kamu bertumbuh, dan bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Ketika kamu terlalu sibuk mengejar validasi dari luar, kamu bisa kehilangan koneksi dengan siapa dirimu sebenarnya. Justru dengan menerima bahwa kamu tidak harus memenuhi standar siapapun, kamu memberi ruang bagi dirimu untuk dicintai secara utuh, bukan hanya versi yang dipoles. Misalnya, kamu tidak harus memaksakan diri membeli pakaian bermerek atau ikut tren hanya untuk terlihat menarik di media sosial. Seseorang yang mencintai kamu karena gayamu yang nyaman, unik, dan sesuai kepribadianmu akan jauh lebih tulus daripada yang menyukai versi palsu hanya karena gaya hidupmu terlihat mewah. Bukankah lebih baik dicintai karena apa adanya kamu, bukan karena topeng yang kamu pakai? Atau ketika kamu merasa rendah diri karena teman-teman sebayamu sudah bekerja di perusahaan besar atau punya bisnis sendiri, ingatlah bahwa pekerjaan tidak sepenuhnya mencerminkan nilai manusia. Justru semangatmu untuk bekerja jujur, belajar terus, dan bersikap baik kepada orang lain, itulah nilai yang sesungguhnya. Cinta yang sehat tidak memilih berdasarkan status sosial, tapi pada bagaimana kamu memperlakukan dunia dan dirimu sendiri. Bagian keenam, ingat, cinta yang sehat itu membebaskan. Cinta yang sehat tidak mengekang, tidak menuntut kesempurnaan, dan tidak membuatmu merasa harus berubah jadi orang lain. Justru sebaliknya, cinta yang benar-benar tulus akan menciptakan ruang aman di mana kamu bisa jadi dirimu sendiri tanpa takut dihakimi. Ia tidak menuntut kamu selalu tampil kuat, tidak pernah salah, atau selalu menyenangkan. Cinta yang seperti ini memberi kelegaan, bukan tekanan. Kamu merasa dimengerti, bukan dituntut, diterima, bukan diatur. Kamu tahu itu cinta yang membebaskan ketika kamu bisa menangis tanpa takut dianggap lemah atau bercerita tentang ketakutanmu tanpa merasa bodoh. Seperti saat kamu punya pasangan yang tidak menyuruhmu mengubah tubuhmu agar lebih ideal, tapi justru bilang bahwa kamu cantik atau tampan dengan caramu sendiri. Atau saat kamu berbagi cita-cita yang terasa besar dan belum tercapai, tapi orang itu malah bilang, "Aku percaya kamu bisa," bukan meremehkan atau menyuruhmu lebih realistis. Begitu juga dalam pertemanan, kamu tahu hubungan itu sehat ketika kamu bisa melewati masa sulit tanpa merasa harus menyembunyikan semuanya demi terlihat baik-baik saja. Seperti ketika kamu sedang berada di titik lelah dan temanmu tidak memaksamu untuk tetap ceria, tapi justru datang dan menemani dalam diam. Atau ketika kamu membuat kesalahan dan mengakui itu, namun mereka tetap memilih bertahan dan melihat siapa kamu sebenarnya, bukan hanya dari kesalahan sesaat. Cinta yang membebaskan bukan berarti tanpa batas, tapi ia memberi cukup ruang agar dua orang bisa tumbuh bersama tanpa kehilangan jati diri masing-masing.
Ketika kamu tidak lagi merasa harus berpura-pura atau menyesuaikan diri secara berlebihan hanya agar disukai, disitulah cinta sejati mulai hidup. Dan kamu layak mendapat cinta yang seperti itu. Bukan cinta yang mengurung, tapi yang merangkul. Bagian ketujuh, yaitu cintai diri sendiri terlebih dahulu. Sebelum kamu mencari cinta dari orang lain, penting untuk bertanya, apakah kamu sudah mencintai dirimu sendiri? Mencintai diri bukan berarti egois atau narsis, tapi tentang mengakui bahwa kamu layak dihargai, dilindungi, dan diperlakukan dengan baik, termasuk oleh dirimu sendiri. Saat kamu mulai mengenal dirimu lebih dalam, menerima kekurangan dan menghargai setiap usaha yang kamu lakukan, kamu sedang membangun pondasi untuk cinta yang lebih sehat. Karena kalau kamu sendiri merasa tidak layak dicintai, maka kamu akan mudah menerima hubungan yang merendahkan atau bahkan menyakitkan, karena kamu pikir itu satu-satunya yang pantas kamu dapatkan. Kamu mulai mencintai diri sendiri ketika kamu berhenti berkata kasar pada dirimu setiap kali gagal, dan mulai mengganti kalimat seperti "aku bodoh" menjadi "aku sedang belajar". Ketika kamu memilih untuk tidur cukup, makan makanan bergizi, dan memberi ruang bagi diri untuk istirahat, itu juga bentuk cinta yang nyata. Dan saat kamu mulai menjauhi orang-orang yang selalu membuatmu merasa kecil dan lebih sering berkumpul dengan mereka yang mendorongmu tumbuh, kamu sedang mengatakan pada dirimu, aku berharga dan pantas diperlakukan lebih baik. Ada juga momen-momen kecil yang mencerminkan cinta diri, seperti ketika kamu berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain di media sosial, dan mulai fokus pada proses dan kebahagiaanmu sendiri. Atau ketika kamu menghabiskan waktu sendirian, bukan karena kesepian, tapi karena kamu menikmati kebersamaan dengan dirimu sendiri. Hal-hal sederhana seperti ini akan membentuk rasa damai dan percaya diri yang pada akhirnya membuatmu lebih terbuka terhadap cinta dari orang lain, bukan karena kamu merasa kekurangan, tapi karena kamu sudah utuh. Cinta sejati dari orang lain akan lebih mudah hadir saat kamu sudah mencintai dirimu sendiri. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu sadar bahwa ketidaksempurnaanmu bukan alasan untuk tidak dicintai oleh siapapun, termasuk dirimu sendiri. Sebagai penutup, kamu tidak perlu sempurna untuk dicintai, karena cinta sejati lahir dari penerimaan, pengertian, dan kejujuran. Kalau kamu pernah merasa minder atau ragu akan hal ini, coba ingat lagi bahwa kamu berharga apa adanya. Yuk, bagikan cerita atau pengalamanmu tentang bagaimana kamu belajar mencintai diri sendiri dan menerima cinta di kolom komentar. Siapa tahu kisahmu bisa menginspirasi orang lain yang butuh semangat juga.